Bagaimana hukumnya asap rokok atau uang makanan yang sedang dimasak oleh seseorang kemudian itu dihirup? Apakah dia hirupnya itu dengan sengaja atau tidak sengaja? Bagaimana dengan hal ini? Terkait masalah asap rokok ini dan uapan makanan ini, hal ini dijelaskan dalam suatu kitab. Kitab ini bernama Hasyiatul Jamal ala Syahril Minhaj. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Ujaili, seorang ulama Syafi'i. Beliau mengatakan, wa minal aini ad-dukhan lakin ala tafsil. Di antara yang disebut benda yang berwujud itu adalah benda yang tertampak terlihat oleh mata, itu adalah ad-dukhan. Artinya asap atau uap di sini termasuk salah satu kategori benda. Tapi menarik, dalam penjelasan Syekh Sulaiman Al-Ujaili ini dia mengatakan lakin ala tafsirin, akan tetapi harus dipilah dulu. Tidak semua asap, tidak semua uap. Itu termasuk kategori benda yang berwujud. Lalu penjelasannya beliau mengatakan, fa in kana alladhi yashrabul an min ad-dawatil ma'rufati afdal. Apabila yang berpuasa ini itu menghisapnya atau dihisapnya, yang sekarang itu sangat populer itu kita sebut dengan asap tembakau atau asap rokok, itu dilakukan dengan sengaja menghisapnya atau menghirupnya, maka aftar, itu dapat membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang sering bertanya kepada saya, Ustaz, apakah menghirup asap tembakau atau yang sering disebut dengan rokok itu dapat membatalkan puasa? Terus bagaimana orang yang pada sore harinya dia masak, pada saat masak uapan makanannya ini dia hirup, apakah itu dapat membatalkan puasa juga? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terkait masalah ini, yang pertama tadi itu adalah asap rokok atau asap tembakau. Yang kedua tadi itu adalah uapan masakan yang sedang dimasak. Apakah kedua ini dapat membatalkan puasa atau tidak? Ini pertanyaan dari seorang bapak-bapak beberapa hari yang lalu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua hal nanti yang akan kita jawab. Pertama, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita? Seperti apa standarnya? Yang kedua, lalu bagaimana hukum asap rokok ini dan uapan makanan ini dalam pandangan ulama? Apakah dia dapat membatalkan puasa ataukah tidak dapat membatalkan puasa? Maka kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sahabat dimanapun Anda berada. Apa saja yang dapat membatalkan puasa kita? Seperti apa standarnya? Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni di dalam kitab beliau Kifayatul Akhyar
halaman 286 dari kitab ini, beliau mengatakan wa'lam annahu labudda lis-shaimi minal imsaki anil mufattirati wa huwa anwa'. Dan ketahuilah seharusnya bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Di antara yang dapat membatalkan puasa ini berbagai macam bentuknya. Di antara kata beliau adalah minha al-aqlu wa syurba wa inkalla indal amadi. Di antara yang dapat membatalkan puasa itu adalah makanan dan minuman. Sekalipun makanan dan minuman ini sedikit, tapi sengaja itu dimakan, sengaja itu diminum, dapat membatalkan puasa kita. Bahkan beliau lanjutkan wakadha fi ma'nal aqli, benda yang persis dengan makanan. Lalu kemudian beliau mengatakan wadhabitu, standar benda yang sejenis dengan makanan ini adalah annahu yufattaratu bi kulli ain wasalat min al-zahiri ila al-batini fi manfadhi maftuhin an qasdi ma'a dzikril shaum. Standarnya adalah yang dapat membatalkan puasa itu benda yang berwujud, yang tampak dalam pandangan mata kita. Kalau benda berwujud berarti dua saja, kalau dia tidak padat ataupun cair. Di mana benda ini yang padat ini dia masuk dari luar ke dalam lubang yang terbuka, secara sengaja itu dilakukan, sementara dirinya itu dia sadar dalam keadaan berpuasa, itu dapat membatalkan puasa. Jadi kesimpulan pertama, bahwa yang diantara yang dapat membatalkan puasa itu makan dan minum atau benda yang sejenis makan dan minum. Standarnya itu adalah benda itu yang terlihat oleh pandangan mata kita, yang masuk dari luar ke dalam lubang yang terbuka, secara sengaja itu dilakukan padahal dirinya itu sedang berpuasa, maka batal puasanya. Itu yang pertama, sudah terjawab. Kemudian yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hukumnya asap rokok atau uang makanan yang sedang dimasak oleh seseorang kemudian itu dihirup? Apakah dia hirupnya itu dengan sengaja atau tidak sengaja? Bagaimana dengan hal ini? Terkait masalah asap rokok ini dan uapan makanan ini, hal ini dijelaskan dalam suatu kitab. Kitab ini bernama Hasyiatul Jamal ala Syahril Minhaj. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Ujaili, seorang ulama Syafi'i. Beliau mengatakan wa minal aini ad-dukhan lakin ala tafsilin. Di antara yang disebut benda yang berwujud itu adalah benda yang tertampak terlihat oleh mata, itu adalah ad-dukhan. Artinya asap atau uap di sini termasuk salah satu kategori benda. Tapi menarik, dalam penjelasan Syekh Sulaiman Al-Ujaili ini dia mengatakan lakin ala tafsirin, akan tetapi harus dipilah dulu. Tidak semua asap, tidak semua uap. Itu termasuk kategori benda yang berwujud. Lalu penjelasannya beliau mengatakan fa in kana alladhi yashrabul an min ad-dawatil ma'rufati afdal. Apabila yang berpuasa ini itu menghisapnya atau dihisapnya, yang sekarang itu sangat populer itu kita sebut dengan asap tembakau atau asap rokok,
itu dilakukan dengan sengaja menghisapnya atau menghirupnya, maka aftar, itu dapat membatalkan puasa. Poin ini dulu nih. Kalau itu dilakukan sengaja kita menghisapnya, sengaja kita menghirup asap rokok itu membatalkan puasa. Dialah yang termasuk kategori wa minal ain, benda yang berwujud, tampak terlihat oleh mata. Wa in kana ghairu, lalu bagaimana kalau asap atau uapan selain tembakau atau rokok tadi ini? Kaddukhani at-tabikh, seperti uapan makanan yang sedang dimasak oleh seseorang. Jadi ketika seorang itu menanak nasi atau dia membuat sayur, sementara dirinya itu sedang berpuasa, dia buat ini untuk persiapan nanti sore untuk berbuka. Pada saat dia membuat atau menanak nasi ataupun sayur ini, uapannya itu dia sengaja ataupun tidak sengaja itu dihirup oleh dia, orang yang masak ini, sementara diri dia sedang berpuasa. Maka dikatakan di sini uapan masakan, apapun bentuk masakan itu, lam yuftir, itu tidak dapat membatalkan puasa. Jadi ad-dukhan yang kedua ini bukan termasuk ain, tapi ad-dukhan yang pertama tadi, asap atau uap yang tembakau yang sengaja dihisap, itu termasuk ad-dukhan yang ain, asap yang tampak berwujud oleh matanya. Kemudian hadza huwal mu'tamad, Syekh Sulaim mengatakan ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi pijakan para ulama atau menjadi rujukan para ulama. Kemudian juga diperjelas lagi, diperkuat lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu ta'ala di dalam kitab beliau Nihayatuz Zain. Beliau menjelaskan, yuftaru shaimun biwusulin ain min tilka mutlaqil jawfi min manfadin maftuhin ma'al amadil wal ikhtiyari wal ilmi bitahrim. Maka akan dapat membatalkan puasa di mana masuknya ain, benda, min tilka mutlaqil jawf, di mana benda ini masuk secara langsung ke tenggorokan, bimanfadil maftuhin, kerongga tenggorokan yang terbuka, ma'al amadi wal ikhtiyari, sengaja itu dilakukan, wal ilmi bitahrim, kemudian dia tahu bahwa itu adalah haram. Wa minha ad-dukhanul ma'ruf, yang dimaksudkan masalah ini adalah ad-dukhan, asap al-ma'ruf, asap yang ini disebut dengan asap tembakau atau asap rokok. Artinya di sini bahwa itu langsung masuk, itu secara sengaja dilakukan, kemudian dia mengetahui ilmu tentang bahwa itu adalah haram. Orang yang misalnya berpuasa, dia bakar tembakau, bakar rokok, sengaja itu dilakukan pada sementara dia itu berpuasa. Memang tidak dihisap oleh dia melalui mulut, tapi rongga-rongga hidup menghisap asap rokok itu. Dirinya sedang berpuasa, dia tahu bahwa itu adalah hal yang haram, itu dilakukan ketika berpuasa, tapi sengaja itu dilakukan, maka asap rokok ini yang dihisap secara sengaja oleh orang yang berpuasa itu dapat membatalkan puasa kita. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dari dua pendapat ini, pendapat yang pertama Syekh Sulaiman Al-Ujaili, kemudian pendapat yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa ketika asap tembakau atau asap rokok ini oleh orang yang berpuasa sengaja dibakar, kemudian asapnya itu dihisap oleh dia,
maka itu dapat membatalkan puasa. Maka ketika asap rokok ini tanpa sengaja dia lakukan, dia duduk di tengah orang yang rokok, sedang padahal diri dia itu sedang berpuasa. Datang satu tempat, di situ ada orang bukan muslim sedang merokok. Orang ini dia tidak tahu bahwa kita dalam kondisi berpuasa. Lalu dia bakar rokoknya, asapnya itu sempat kita terhirup. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak sengaja, bukan sengaja kita lakukan. Sesuatu yang sengaja itu, walaupun itu bentuknya adalah ad-dukhan, kata Syekh Jamal itu adalah ad-dukhan, tembakau itu adalah dapat membatalkan puasa kalau itu dilakukan sengaja. Tapi kalau tidak dilakukan sengaja, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian asap atau uapan yang kedua adalah uapan makanan atau minuman yang sedang dipersiapkan oleh seseorang untuk berbuka puasa. Pada saat dia menyiapkan makanan dan minuman ini, uapan makanan, uapan minuman ini itu dia hirup. Apakah sengaja itu dilakukan ataupun tidak sengaja itu dilakukan, maka itu tidak dapat membatalkan puasa kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah wa ridhaka wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.